Pagi ini saya akan sharing berbagi pengajaran firman dengan saudara yang saya berikan judul pengenalan akan Tuhan. Mari kita langsung saja ya baca ayatnya dalam Yesaya pasal 45 mulai ayat yang keempat kita baca sampai ayat yang ke-8. Seperti biasa saya akan ajak, saya dorong saudara setiap hari baca firman secara bergantian dengan saya ya. Saya baca ayat yang keempat, begitu lalu saudara ayat yang kelima, nanti delapannya sama-sama. Ingat bagian saudara perkatakan firman, gemakan firman, itu pasti dahsyat dan luar biasa. Saudara ya. Saya baca Yesaya pasal 40 ayat yang keempat, begini kata firman Allah. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 5 teruskan saudara. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 6 saudara, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. 7 terus. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sama-sama kita baca ayat yang ke-8, 1, 2, dan 3. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi ini kita bahas, kita bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Kita ini mengenal Tuhan enggak sih gitu loh. Intinya begitu. Sebab selama ini ada banyak di antara orang Kristen pada umumnya berkata begini, saya mengenal Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah betul kita itu sebenarnya mengenal Tuhan? Kalau kita baca ayat ini, kita ukur diri kita dengan firman Allah. Dalam arti sesungguhnya, kita itu banyak belum mengenal Tuhan loh. Banyak orang yang masih mengaku-aku, oh saya kenal Tuhan. Setelah dibaptis, orang berkata apa? Saya sudah kenal Tuhan. Nanti setelah dia penuh dengan Roh Kudus, misalnya seorang baru ngalami baptisan Roh Kudus, ngalami kepenuhan Roh Kudus, orang mengaku berkata apa? Saya sudah kenal Tuhan. Apalagi ketika orang mulai terlibat dalam pelayanan di gereja, ya, ikut pelayanan bantu-bantu di gereja. Orang berkata apa? Sekarang saya sudah kenal Tuhan. Apakah iya ukuran pengenalan akan Tuhan diukurnya dari ini? Kita terlibat pelayanan. Apakah benar pengenalan pribadi kita akan pribadi Tuhan diukurnya saya sudah dibaptis? Banyak orang tanpa sadar karena merasa saya sudah mengenal Tuhan, tanpa sadar dalam tanda kutip begini, menjadi sombong rohani. Sudah sekolah Alkitab misalnya, sudah selesai sekolah teologi misalnya, sudah sarjana S1 STH misalnya. Wah, lebih lagi berkata apa? Saya sekarang sudah mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya apa betul dengan keilmuan, pengetahuan, apalagi sudah bisa khotbah misalnya kayak saya, udah paham sedikit bahasa Ibrani, Yunani, apakah betul itu patokannya, ukuran nilai seseorang mengenal Tuhan? Sudah terlibat dalam pelayanan, sudah dibaptis, ya, sudah belajar teologi, STT di sekolah tinggi teologi. Apakah itu ukuran nilai seorang mengenal Tuhan? Sebelum saya terangkan Yesaya 45 mulai ayat yang keempat, ada ayat yang sangat terkenal kan, yang sama-sama kita tahu, sering dibaca. Matius pasal 7. Ya terima kasih multimedia. Ayat 21, coba saya baca ayat-ayat ini ya, perhatikan sampai 23 ya ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya bisa panggil nama Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini penting, ayat 22, perhatikan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Apa seruannya? Ini kayak komplain begitu ya. Kayak protes, Tuhan, Tuhan katanya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, bernubuat pakai nama Tuhan. Ini kan bagian dari pelayanan, bahkan punya karunia nubuat. Kami bernubuat untuk orang lain, untuk gerejamu pakai namamu loh Tuhan. Apalagi, dan mengusir setan juga demi namamu. Bahkan mengadakan mujizat, banyak mujizat, bukan satu mujizat. Banyak mujizat demi namamu juga. Saudara, bukankah yang dikatakan Yesus dalam ayat 22, ini orang yang sudah hebat ya, terlibat dalam pelayanan. Karunia Roh Kudus dipercayakan, ada karunia nubuat. Berdoa atas nama Tuhan, orang sakit disembuhkan, menyembuhkan orang sakit, bahkan bikin banyak mujizat demi namamu, pakai namamu Yesus. Usir setan, hai setan pergi dalam nama Yesus. Ini sepertinya orang yang wow, sudah luar biasa, sudah ada pemakaian Tuhan. Apakah ini menjadi ukuran? Oh, berarti orang yang beginian sudah kenal sama Tuhan. Apakah betul? Kita membahas tentang pengenalan akan Tuhan. Apakah iya seperti ini sebetulnya ukuran seorang yang mengenal Tuhan? Lihat ayat 23. Ayo jemaat, sama-sama kita baca ayat 23, 2 dan 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, keras, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Clear, jelas. Bukan itu ukurannya. Sebab jelas Tuhan berkata begini, berkata terus terang, tidak ditutup-tutupi. Dia mengajar berkata terus terang begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal di atas tadi mengenal. Aku sudah bernubuat kau demi namamu, usir setan pakai namamu. Bahkan bikin banyak tanda mujizat pakai namamu. Tapi Tuhan Yesus berterus terang berkata begini, tapi aku tidak pernah kenal kamu. Karena kamu tidak kenal aku. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dari pengajaran Yesus secara langsung kita tahu bahwa ukuran pengenalan akan Tuhan itu bukan karena sudah dibaptis, sudah terlibat pelayanan, bukan kayak saya sudah pintar khotbah atau bisa khotbah seseorang hamba Tuhan misalnya, lalu diukur gini, wah dia sudah kenal Tuhan. Ternyata bukan itu ukuran pengenalan akan Tuhan. Banyak orang justru mengaku aku sudah mengenal Tuhan, mengaku mengenal Tuhan, justru merasa dirinya menjadi sombong. Kalau kita baca Yesaya 45 di ayat yang keempat, kita jadi tahu lewat ayat ini. Kita seringkali mengatakan sudah mengenal Tuhan karena kita mengukur diri kita dengan dirinya orang lain. Kita mengaku diri kita sudah mengenal Tuhan karena kita coba banding-bandingkan diri kita sama orang. Saya masih lebih hebat dari dia. Saya masih lebih rohani, saya masih lebih taat setia ke gereja dibanding dia. Ukuran kita orang lain, nilai kita perbandingan sama orang. Coba bandingkanlah diri kita, ukur dirimu dengan firman Allah. Ukur diri kita dengan firman yang dikatakan Tuhan. Maka kita akan terbuka, kita nangis barangkali. Ternyata sesungguhnya dalam arti yang sebenar-benarnya. Alkitab katakan apa? Kamu tidak kenal aku. Seperti Tuhan berkata kepada orang yang bikin mujizat. Seperti Tuhan terus terang berkata kepada orang yang aku mengusir setan demi namamu. Tuhan berkata apa? Tapi kamu tidak mengenal aku. Itu ukuran loh saudara ya. Bukan dari aktivitas kita. Coba langsung kita lihat ya. Yesaya 45 ayat yang keempat. Saya baca ayat ini, perhatikan ya. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel. Ada dua nama di sini, Yakub dan Israel. Pilihanku kata Tuhan, Tuhan yang pilih. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, Yakub dan Israel dipanggil. Bahkan menggelari engkau, dikasih gelar si Yakub menjadi Israel.
gelarmu Israel, aku sebut kata Tuhan. Sekalipun, coba sama-sama kita baca ya. Kata sekalipun, dengan keras, dengan semangat lah pagi ini, pagi yang baru. 2, 3. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini luar biasa loh. Dikasih gelar Israel, Tuhan berkata begini, sekalipun hai Yakub Israel, engkau tidak mengenal aku, tapi aku sudah pilih kamu, kadung pilih kamu gitu ya. Aku menggelari namamu dengan nama Israel, sekalipun kamu tidak mengenal aku. Hebat banget Tuhan di sini. Kita lihat kasih Tuhan yang sangat dalam. Saudara, kita ketemu nama Yakub dan Israel. Yakub dan Israel itu adalah orang yang sama, pribadi yang sama, oknum yang sama. Ya satu orang itu, Yakub Israel ya pribadi yang sama. Namanya saja beda. Kita tahu Yakub artinya adalah penipu. Sedangkan Israel itu artinya adalah putra Allah, anak Allah. Kok bisa ya? Dari penipu, memang gini loh. Yakub itu kalau kita baca dalam Alkitab, dia itu memang astuti, asli tukang tipu. Kerjaannya Yakub ya memang tipu sana, tipu sini. Ketemu orang, dia tipu. Ketemu siapa saja, dia tipu. Dari mana kita tahu? Sebab abangnya saja, si kakak kokonya saja, dia tipu kok. Bayangkan, kakak saja dia tipu, apalagi orang lain pasti dia tipu. Orang Jawa punya bahasa mentolowan. Kakak saja dia tega tipu, apalagi orang. Bayangkan itu. Bahkan Alkitab tulis sama kita, papanya pun si bapak Ishak pun dia juga ditipu sama Yakub. Ini asli tukang tipu, ke sana tipu, ke sini tipu, semua orang dia tipu. Tetapi ingat saudara ya, di dunia ini Tuhan itu berlakukan yang namanya hukum tabur tuai. Bahwa apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Kalau orang menipu, satu kali dia pasti ditipu. Orang yang mengecewakan orang lain, satu kali dikecewakan orang. Orang yang suka menyakiti hati orang lain, satu kali dia juga pasti disakiti sama orang lain. Tabur tuai, menipu pasti ditipu. Ingat baik-baik, berpikirlah 1000 kali berpikir ketika mau nipu orang. Menaburnya satu, menuainya banyak. Sebab yang namanya menuai itu selalu lebih banyak daripada yang ditabur. Coba ingat, camkan itu. Menaburnya satu, menuainya banyak. Malah cilaka, malah sengsara, malah susah. Menaburnya salah, saudara ya. Hati-hati dengan menabur. Yakub itu dia menipu. Kakaknya dia tipu, papanya dia tipu. Satu kali dia betul-betul ditipu sama orang raja tipu. Siapa dia? Mertuanya. Siapa namanya? Ingat, Laban. Itu ditipunya itu hampir 14 tahun loh. Ditipu bertahun-tahun sama namanya Laban. Kalah terus. Ini tukang tipu junior ketemu sama tukang tipu senior. Kalah terus saudara ya. Kena muslihatnya si Laban. Ditipu, akhirnya dia ditipu sama orang kembali. Dan orang penipu ini loh digelari sama Tuhan jadi putra Allah Israel. Pertanyaannya, bagaimana caranya coba? Seorang Yakub si penipu yang rusak hidupnya tiba-tiba dikasih gelar sama Tuhan. Kamu sekarang bukan lagi Yakub si penipu. Aku kasih gelar sama kamu. Aku sebut kamu putra Allah Israel. Bagaimana caranya? Pertanyaannya, emangnya apa yang sudah dibuat oleh Yakub? Prestasi apa? Kebaikan apa yang dipunya sama Yakub? Iya. Apa sih yang ditonjolkan yang sudah dikerjakan sama Yakub? Sejujurnya kalau kita baca Alkitab nggak ada kebaikannya. Prestasi yang bisa ditonjolkan tidak ada. Jasa apa coba lihat di Alkitab yang sudah diperbuat sama orang yang bernama Yakub si penipu sampai membuat Tuhan itu tersanjung berkata, aku ganti kamu dengan nama Israel. Alkitab katakan, sekalipun engkau tidak mengenal aku, dari perbuatannya nggak kenal Tuhan. Banyak kan orang mengaku-ngaku saya kenal Tuhan, saya cinta Tuhan. Kelakuannya kayak orang nggak kenal Tuhan. Cuman mengaku kenal Tuhan, perbuatannya jelas nggak kenal Tuhan, nggak cinta Tuhan. Sama dengan Yakub. Aku gelari kamu putra Allah,
sekalipun kamu tidak kenal aku, kata Tuhan. Gak ada prestasi. Sama dengan kita, memangnya siapa di antara kita yang berani berkata bahwa kita sudah melakukan banyak hal buat Tuhan. Kita merasa sudah berbuat baik sama Tuhan. Ya, ada gak di antara kita karena perbuatan baik kita, prestasi yang kita kerjakan dalam pelayanan sampai membuat hatinya Tuhan tersanjung? Ada yang merasa begitu? Ada tidak di antara kita ketika kita berdoa menyembah dengan cinta kepada Tuhan, lalu sampai membuat Tuhan menangis dengan penyembahan kita? Adakah yang merasa seperti itu di antara kita? Saya rasa nggak ada. Nggak ada diri kita yang merasa hebat, yang bisa dibanggakan, disombongkan, ditinggikan di hadapan Tuhan. Nggak ada prestasi apapun. Jelas dari ayat ini. Mungkin kalau saya kasih backgroundnya sama saudara, gimana caranya seorang Yakub penipu, Tuhan ubah jadi putra Allah. Sama dengan kita kan disebut anak-anak Allah kan. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya dalam nama Yesus diberi kuasa menjadi apa saudara? Anak-anak Allah. Tuhan pun gelari kita anak-anak Allah. Sama dengan Yakub putra Allah. Memangnya prestasi kita apa coba? Apakah penyembahan kita kepada Tuhan buat Tuhan nangis sampai tersanjung? Wah hebat. Gak ada apa-apanya kita. Ayat ini luar biasa. Yakub itu memang betul-betul penipu saudara ya. Bagaimana caranya Allah robah dia jadi putra Allah. Backgroundnya itu ada dalam Kejadian 32 ayat 28. Bisa gak ya multimedia dikasih ayat? Ya terima kasih. Perhatikan, jadi pada waktu itu saya cerita sedikit ya. Yakub itu kan licin ya orangnya, tukang tipu, lari terus, nggak berani hadapi masalah, kayak belut. Dikejar sama Esau mau ditangkap, lari terus, sembunyi terus, nggak berani hadapi kenyataan. Yakub itu kayak kita banget, suka takut, pengecut, nggak berani hadapi persoalan, sembunyi terus, lari terus. Tapi namanya lari, nggak berani hadapi masalah, capek loh lama-lama, stres juga. Akhirnya Yakub putuskan, aku mesti hadapi masalahku. Aku mesti hadapi kokoku ini, mesti dihadapi. Kan akar masalahnya cuma dengan Esau. Aku mesti selesaikan. Aku capek ditipu terus sama Laban. Karena dia ditipu, lelah, putus asa dia, frustasi. Mesti kembali sama bapak, kepada Yakub, kepada ayahnya si Yakub, Ishak. Tapi perhatikan saudara ya, ketika dia mau pulang, takutnya sama Esau. Dia mesti hadapi bagaimana cara menghadapi peperangan hidup yang sangat berat ini. Dia pergi ke sungai Yabok. Ngapain? Bergumul dengan Tuhan di situ. Semalam-malaman dia berdoa. Tahukah saudara cara mengatasi beban berat masalah kita yang selama ini kalah. Kayaknya kita nggak berani hadapi masalah kita. Lari terus karena merasa kalah. Kita pikir gini, nanti pasti kalah lagi. Nanti kerja gagal lagi. Bagaimana menang? Bergumul dalam doa. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hadapi dengan doa masa sulit ini. Yakub bergumul dalam doa dengan Tuhan di sungai Yabok. Ketika fajar mau menyingsing, malaikat itu tanya sama dia, siapa namamu? Namaku Yakub. Tuhan berkata begini lewat malaikatnya, mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, namamu bukan lagi si penipu, namamu adalah Israel, kamu putra Allah. Apa kelebihannya? Gak ada. Apa prestasinya yang ditonjolkan? Gak punya prestasi. Itu cuma belas kasihan Tuhan. Itu baiknya Tuhan sama Yakub. Seperti itulah baiknya Tuhan, cintanya Tuhan sama kita. Yakub itu setelah diberkati, itu pangkal pahanya dibikin terpelecok sama malaikat Tuhan. Ya, dibikin terpelecok sampai yang namanya Yakub itu memang pincang jalannya. Tujuannya apa Tuhan bikin Yakub seperti itu? Supaya nggak lari-lari terus. Kamu sekarang putra Allah, Yakub. Sekarang kamu bukan penipu. Kamu sekarang adalah putra Allah, anak Allah. Masa kelakuanmu lari terus, licin kayak belut? Kamu putra Allah loh. Dibikin terpelecok. Supaya apa? Supaya nggak lari lagi. Kalau orang merasa diri pintar lari, kuat segala macam, susah datang sama Tuhan, susah mengandalkan Tuhan. Sengaja Tuhan bikin Yakub terpelecok. Supaya apa? Dengan keterbatasannya, downgrade-nya dia. Doa orang yang lemah itu luar biasa loh saudara ya. Yang gak berdaya model kayak Yakub. Ketika dia terpelecok, itu ada satu ayat ya. Saya gak cepat catat. Coba lihat dalam kitab Yesaya.
Coba saya lihat Alkitab saya saudara ya. Saya jadi ingat ini ayat, saya mau bagi dulu sedikit sama saudara ya. Yesaya 41 saudara ya, ayat 14. Ini persis peristiwa ketika terpelecok, gak bisa lari lagi. Yesaya 41 ayat 14, terima kasih multimedia. Coba sama-sama kita baca ayat ini, keren ini ayat. Ya kayak kita, 2, 3. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Wow. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Perhatikan, Tuhan ngomong begini, ketika dibikin terpelecok ada kalimat ini, jangan takut hai si cacing Yakub. Kok cacing? Karena dia gak bisa lari lagi, jalannya pelan, nyeret-nyeret, cacat pangkal pahanya, dipukul sama malaikat Tuhan. Larinya jalannya kayak cacing merambat, cacing. Tapi jangan salah. Cacing itu hai si cacing Yakub, si penipu, hai si ulat Israel. Cacing itu memang binatang yang lemah ya. Tapi dia kuat. Lemah tapi kuat. Tanah yang keras, kena cacing jadi gembur lembut. Di mana ada cacing banyak di tanah itu pasti subur. Setuju dengan saya? Ada banyak rongga-rongga. Di mana ada cacing itu banyak rongga-rongga tanah. Kadang ada gundukan tanah itu kan kerjanya cacing. Tanah yang keras jadi lembek, jadi gembur, jadi subur. Cacing itu kelebihannya di mana? Penyelidikan mengatakan, saya gak sempat bikin gambar ya. Di mulutnya, sambil dia jalan mengeluarkan air liurnya. Itu yang keras di depannya jadi lembek. Tanah yang keras jadi gembur karena mulutnya. Cacing itu kelebihannya di mulut. Bukan di larinya. Ini gambaran, saya percaya kalau Yakub dikatakan si cacing Yakub setelah terpelecok pangkal pahanya. Tuhan katakan kekuatanmu ada di situ. Makanya Tuhan berkata janganlah, munculkan ayatnya. Janganlah takut hai si cacing Yakub. Meskipun kamu kayak cacing gak usah takut. Aku yang menolong kau. Kamu gak bisa, aku bisa menolong kamu. Meskipun kamu cacing tapi kamu kuat. Kuatnya cacing di mana? Di mulut. Di mulut kita bisa berdoa. Dengan mulut kita bisa memperkatakan iman. Beberapa hari kemarin, hari Sabtu ya, kita belajar mulut ini bisa mengambil apa yang hilang dalam hidup kita. Berkatalah kata Tuhan kepada gunung itu. Berkata, kekuatannya di mulut, bukan lagi di kaki. Biasanya lari-lari. Sekarang, hai si cacing Yakub, jangan takut. Aku yang menolong engkau. Bahkan hai si ulat Israel. Sama ulat itu kan jelek. Saya pernah terangkan ini sama saudara. Tapi ulat ini bisa berubah jadi kupu-kupu yang indah. Terjadi apa ya? Transformasi yang luar biasa. Berubah total. Jadi indah. Itu hidupnya Yakub. Tapi prosesnya terpelecok. Dan kita kembali saja kepada ayat yang tadi. Saya mau terangkan ayat yang keempat. Ya. Kita baca ulang sama-sama dulu ayat ini dari awal ayat yang keempat. 2, 3. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Luar biasa ini ayat. Ini rahasia luar biasa tentang kasih Tuhan. Kita jangan kecepatan berkata, oh saya mengenal Tuhan. Tunggu dulu. Kita mengenal Tuhan itu karena Tuhan yang baik sama kita. Bukan karena prestasi, bukan karena baiknya kita. Sudah buat ini, sudah pelayanan. Oh tiap hari saya sudah mengajar jemaat. Bukan itu ukurannya. Nilainya bukan di situ. Ukur diri kita dengan firman. Firman katakan dikasih gelar putra Allah. Sekalipun kau tidak mengenal aku. Tuhan itu mengasihi kita. Ada ayat coba berikutnya. Roma 5 ayat yang ke-8. Tidak ada yang dibanggakan loh dalam diri kita. Sekalipun kita udah bisa melayani penuh Roh Kudus, gak ada yang disombongkan. Lihat ayat ini kita. Coba sama-sama kita baca Roma 5 ayat 8, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Lihat kasih Tuhan. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita, kita belum kenal dia loh. Ketika kita masih berdosa, dia sudah mati di atas kayu salib. Ketika kita masih najis, jahat, kotor, dia sudah tanggung dosa kita di atas Golgota. Ketika kita masih kotor, bejat, rusak, penuh dosa,
Dia sudah mati loh buat kita di atas kayu salib. Sekalipun kamu tidak mengenal aku mengasihi kamu. Tidak ada yang ditonjolkan dalam diri kita. Seperti itulah Yakub. Hanya karena anugerah si penipu jadi Israel. Sekarang kita pun lihat diri kita. Dulu kita hamba dosa. Tapi sekarang Yohanes 1 ayat 12 kita disebut sebagai anak-anak Allah, putra-putra Allah. Bukan karena prestasi kita, oh saya udah kenal dia, bukan itu loh. Coba saya lanjutkan di ayat yang kelimanya ya. Yesaya 45 ayat yang kelima. Mari kita sama-sama baca kembali ayat ini, ayat yang kelima. Yesaya 45 ayat 5, 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Muncul lagi kata ini. Sekalipun kamu ini gak mengenal aku. Apa kata Tuhan? Tuhan baik sekali saudara ya. Aku telah mempersenjatai engkau. Lah gak kenal Tuhan dikasih senjata sama Tuhan. Sekalipun kamu gak kenal aku. Ya dalam tanda kutip sebetulnya kalimat ini. Aku telah mempersenjatai engkau. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata I girded thee. Aku apa ini saudara ya? Memberikan ikat pinggang kepadamu. I girded thee. Aku kasih ikat pinggang. Jadi rupanya ikat pinggang itu senjata saudara ya. Aku telah mempersenjatai engkau. I girded thee. Aku telah kasih ikat pinggang kepadamu sekalipun kamu tidak mengenal aku. Ikat pinggang. Israel ketika mau keluar dari tanah Mesir, makan Paskah, anak domba Paskah. Itu ada ayatnya, coba berikutnya Anda lihat. Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, anak domba Paskah. Pinggangmu berikat, ikat pinggang. Supaya tidak kedodoran saudara ya. Nanti larinya cepat keluar dari Mesir. Ya, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-buru kamu makan dan seterusnya. Itu Paskah bagi Tuhan. Berikat pinggang. Karena seringkali kehidupan kita itu kedodoran secara iman. Kita bilang kenal Tuhan, tapi kedodoran. Dihantam masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain. Kedodoran kita. Makanya Tuhan katakan, aku kasih senjata sama kamu. Apa senjatanya? Ikat pinggang. Ikat pinggang itu sebagai selengkap senjata Allah. Efesus 6 ayat 14 katakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Baca lengkap Efesus 6. Ikat pinggang kebenaran itu bicara selengkap senjata Allah. Pantesan Tuhan berkata, sekalipun kamu tidak mengenal aku kasih senjata kepadamu. Apa senjatanya? Ikat pinggang. Yonatan sama Daud ketika saling mengikat janji, taat, setia, saling mengasihi. Yonatan kasih ikat pinggang loh sama yang namanya Daud. Ikat pinggang sebagai senjata ternyata. Ketika dikejar coba Anda bayangkan kalau kedodoran kita pria nggak pakai ikat pinggang. Ya saudara ya, perang kok bisa kalah saudara ya. Ikat pinggang itu sebagai selengkap senjata Allah. Yesus ketika dia merendahkan diri sebelum dia disalib, membasuh kaki murid-muridnya, dia mengikat pinggangnya. Ini bicara hal yang luar biasa kepada setiap kita. Coba Petrus pun saudara, kita lihat sampai Petrus dalam Yohanes 21 ayat 18 dikatakan begini. Dengan cepat saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, dikatakan apa? Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, makin dewasa imannya. Ini bukan tua dalam usia. Ya, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, matang rohanimu, matang imanmu, engkau akan rela begini. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Secara rohani ayat ini berkata begini, kita itu kayak Petrus, gak bisa mengikat pinggang sendiri. Makanya Tuhan berkata gini, aku yang ikat pinggangmu, gak usah takut. Aku yang menolong engkau. Aku yang kasih senjata kepadamu sekalipun kamu tidak kenal aku. Dikasih senjata ikat pinggang kebenaran. Kita gak bisa ikat pinggang sendiri. Dan ternyata yang namanya kebenaran, ikat pinggang itu senjata loh. Bukan sekedar kehiasan. Ketika Anda hidup benar di hadapan Tuhan, itu senjata ikat pinggang kita. Jadi kebenaran bukan sekedar hiasan, nyanyian, hiasan kita hidup benar. Itu senjata kemenangan kita. Dalam peperangan kehidupan kalau mau menang,
hidup dalam kebenaran. Israel itu pernah kalah perang dengan satu kota kecil namanya Ai. Kita pernah belajar itu. Lawan Yeriko yang tembok tebal, yang gak mungkin dihancurkan, jadi bisa menang kok. Tapi lawan sebuah kota kecil Ai, 36 orang Israel mati. Sampai Yosua putus asa, kok bisa kalah sih Tuhan? Kalau Tuhan bikin kalah begini, lebih baik kami gak usah menyeberang ke sungai Yordan. Lawan Yeriko, lawan kota Ai, lebih baik kami di seberang sana saja. Atau lebih baik kami di Mesir saja, gak usah nyeberang segala. Saking putus asanya. Lawan kota Ai bisa kalah. Tuhan kasih tahu, kamu kalah bukan karena aku meninggalkan kamu Yosua. Tidak ada seorang perang menang melawan engkau. Aku tidak tinggalkan kau. Tapi ada dosa di antara kalian. Ada yang mengambil barang tumpas. Itu kan masalahnya. Ada yang mencuri akan bin Karmi. Gak benar hidupnya. Satu orang gak benar. Semua Israel dikatakan berubah setia. Ada pernah belajar itu kan? Karena gak benar. Kebenaran senjata loh. Kalau hari ini saudara mau menang perang, tidak kedodoran hidupmu diserang masalah. Mau menang, senjatanya adalah kebenaran. Pakai kebenaran, hidup dalam kebenaran. Saya percaya kalau ada hidup benar, pasti menang. Makanya yang masih menyimpang, yang masih serong, yang masih gak karuan, kembali kepada jalan Tuhan. Kita baca beberapa ayat lagi, Galatia pasal 4. Saya baca dengan cepat ayat 8, soal pengenalan. Ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, itu kita kan, kamu menghambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jimat-jimat segala macam benda-benda keramat. Tetapi sekarang hari ini sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik keren, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti, kasihan ini ya, memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Sama-sama baca ayat yang ke-11, 2, 3. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Sampai Paulus sang rasul, saya khawatir berita pengajaran firman aku sampaikan kepadamu sia-sia. Gak bertumbuh imanmu. Ternyata benar kamu gak kenal Allah. Dulu gak kenal masuk akal. Pelihara hari tertentu. Sekarang sudah kenal Tuhan yang hidup. Banyak orang kan merasa udah kenal Tuhan. Tapi kelakuannya seperti orang gak kenal Tuhan. Takut dengan hari-hari tertentu. Mau menikahkan anak, pilih hari baik. Iya kan? Mau kerja mulai, pilih hari baik. Mau buka usaha, pilih hari baik. Takut nanti jong, takut nanti sial. Itu namanya orang berkata, saya kenal Tuhan. Tapi kelakuannya maaf seperti orang gak kenal Tuhan. Saudara kenal siapa Tuhan kita? Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, kasih senjata kemenangan sama kita. Tapi kalau kelakuan kita seperti ini, Paulus berkata, jangan-jangan berita firman aku sampaikan kepada kamu sia-sia. Ternyata kamu merasa mengaku mengenal Tuhan. Kelakuanmu kayak orang gak kenal Tuhan. Masih pegang jimat-jimat, masih pegang benda-benda keramat, masih percaya hari-hari tertentu. Percayalah, semua hari, semua bulan, semua tahun itu baik. Meskipun masa pandemi memang gak baik, tapi selama ada Tuhan menyertai kita, semuanya pasti jadi baik. Meskipun dalam kesukaran, kalau ada Tuhan, Tuhan rubah jadi kebaikan. Kesulitan jadi berkat, selama ada Tuhan, yang gak baik jadi baik. Kenapa kita pelihara hari baik? Hari tertentu, semua baik Tuhan bisa ubahkan asal ada Tuhan. Butuh kenal sama Tuhan. Jangan kita mengaku mengukur diri kita, saya kenal Tuhan. Kelakuannya gak kenal Tuhan. Kenal Tuhan tuh kayak apa sih? 2-3 menit. Lihat Filipi pasal 3 ayat 10. Terakhir ini saudara ya. Sama-sama kita baca, kita kuncilah dengan ayat ini. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini kalau saya boleh pakai bahasa, teriakannya Paulus. Kenceng teriakannya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Lah, apakah dia Paulus gak kenal Tuhan? Sudah kenal Tuhan, udah rasul, udah dipilih, udah ditetapkan jadi rasul. Tapi kerinduan suara teriakan Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Tuhan itu dirindukan Paulus.
Beda dengan teriakan kita kan. Kalau teriakan kita kenceng, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Iya kan, Tuhan pulihkan saya, Tuhan macam-macam. Teriakan kita selalu itu biasanya. Paulus tidak, teriakannya keras, ini yang dirindukan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Beda jauh kita sama Paulus. Teriakan kita selalu kebutuhan kita, keperluan kita. Teriakan Paulus, pengenalan akan dia. Mengenal dia itu dalam arti begini, bahasa perjanjian baru ya, ginosko, bahasa Yunani. Bukan sekedar percaya. Kalau ditanya, saudara percaya sama Tuhan? Percaya. Ginosko, mengenal Tuhan dalam arti ini bukan cuma percaya. Semua percaya, bukan sekedar tahu loh. Ya semua tahu lah Yesus, seperti saya suka kasih gambaran. Kenal Pak Jokowi? Nggak kenal, cuma tahu. Ya semua kita tahu Pak Jokowi tapi kita gak kenal. Karena gak pernah berkenalan termasuk saya. Gak pernah kita berkenalan. Cuman tahu saya ngikuti Pak Jokowi dari wali kota. 2 periode di Solo. Lalu ke Jakarta jadi gubernur cuman 2 tahun. Saya ngikuti loh peristiwa itu. Saya ikuti beliau. Sampai mencalonkan pemilu presiden, menang jadi presiden sampai hari ini. Kita tahu. Karena kita ngikutin, saya tahu. Cuman tahu tapi gak kenal. Karena ginosko mengenal Tuhan itu ukurannya firman. Apa? Mengenal, mengalami dalam kehidupan. Ngalami, saya berharap Anda ngalami Tuhan. Ngalami itu bagaimana saudara? Secara pribadi, tahu betul gitu. Bukan cuma sekedar tahu secara luar, tapi mengalami. Seperti saya dengan istri saya itu mengalami setiap hari. Saya dengan anak saya mengalami tiap hari. Saya kadang-kadang gak usah komunikasi ngomong sama istri. Istri cuma gak ngomong, saya tahu oh dia lagi bahagia, dia sukacita. Karena saya ngalami dia tiap hari. Dia buka pintu jalan, saya gak usah lihat. Saya tahu oh istri saya, dari bunyi langkahnya apal. Karena ngalami dia tiap hari. Tahu ngalami, setiap hari bersama ngalami. Bukan karena gak butuh indera keenam. Ya, karena ngalami tiap hari. Kalau Anda tanya sama saya, kenal sama pengerja gereja, kenal, tapi nggak ginosko, nggak ngalami tiap hari. Makanan kesukaannya saya nggak tahu, pengerja gereja ini. Warnanya apa kesukaan saya nggak tahu. Tapi saya kenal, tapi bukan ngalami. Dan saya berharap Anda bisa menangkap firman Tuhan pagi ini. Ya, bahwa tentang yang namanya mengenal Tuhan itu ukurannya bukan saya bilang tadi di awal. Karena sudah bikin ini, nggak ada yang dibanggakan. Tapi Tuhan rindu ada seperti Paulus. Jangan sampai kita berkata sudah mengenal Tuhan, kelakuannya kayak orang dunia. Saya berharap biar kita sebagai putra Allah, anak-anak Allah, makin hari makin ngalami Tuhan secara pribadi. Setiap hari Tuhan bekerja nyata dalam hidup setiap kita. Saya pikir selesai firman Allah biar menjadi berkat buat setiap kita.